Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita kembali melakukan kegiatan pekanan kita, yakni kajian IT dan learning madrasah. Dan untuk sesi kali ini kita akan masuk ke manajemen kelas online di learning madrasah. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, pertama yang kita lakukan untuk masuk di learning madrasah, karena di Madrasah Arifah kami punya website sendiri, jadi Bapak Ibu bisa masuk lewat Madrasah Arifah, maarifah.sch.id seperti ini. Kemudian masuk di bagian pembelajaran. Selanjutnya masuk di bagian learning. Maka di sini akan muncul laman awal dari learning madrasah untuk Madrasah Arifah Goa. Nah, selanjutnya kita akan masuk di sini, kita masuk sebagai akun guru, karena sebelumnya semua guru telah diberikan akun, username dan password. Jadi Bapak Ibu masuk dengan menggunakan kita gunakan username yang telah dibagikan oleh operator sekolah. Sebelum kita masuk ke sini, mungkin perlu kami juga bahas sedikit bagaimana untuk mendaftarkan akun e-learning pusat, sehingga kita bisa memanfaatkan aplikasi e-learning ini sebagai basic pembelajaran kita di madrasah. Yang pertama, kita mungkin masuk dulu ke halaman utama dari learning madrasah seperti ini. Kemudian kita masuk di learning madrasah official, baru pilih login. Untuk masuk di sini, maka yang kita gunakan sebagai username adalah nomor statistik madrasah atau NSM. Contoh misalnya di sini adalah NSM. Passwordnya juga adalah nomor statistik madrasah. Kemudian kita login masuk. Nah, seperti ini. Kalau proses authentication berjalan, ya, tampilan seperti ini merupakan tampilan awal ketika Bapak Ibu sekalian, terutama ini untuk operator sekolah yang ingin mendaftarkan domain sekolah ke e-learning madrasah. Maka langkah pertama adalah pengisian profil. Di sini kami ambil contoh untuk MTS, kemudian upload SK operator. Karena SK operator sudah kami kemarin, di sini data Anda sudah diverifikasi dan dinyatakan lulus. Setelah diverifikasi, maka langkah selanjutnya bagi operator madrasah adalah melakukan pendaftaran domain server. Ya, pembuatan domain server seperti ini, kita tinggal tambahkan di sini domain kita inginkan.
Ya, misalnya untuk kami di Madrasah Arifah, domainnya adalah madrasah.kemenak.go.id e-learning madrasah MA Arifah Goa. Setelah itu kita daftarkan, misalnya kita masukkan di sini MTS, misalnya ya, MTS Arifah Goa. Kita cek ketersediaan domain seperti ini. Domain madrasah.kemenak.go.id e-learning MTS Arifah tersedia. Artinya bahwa pembuatan domain madrasah itu berhasil, Bapak Ibu. Jadi tinggal kita menggunakan domain, maka ini sudah bisa dimanfaatkan oleh madrasah sebagai laman untuk menggunakan e-learning madrasah. Ya, seperti ini adalah MTS apa. Jadi kita bisa memanfaatkan ini sebagai basic dalam pembelajarannya di madrasahnya, terutama dalam pemanfaatan e-learning madrasah. Kita kembali ke sini setelah terdaftar seperti itu, maka langkah selanjutnya dilakukan oleh operator madrasah, yaitu mengisi seluruh basic data di e-learning madrasahnya masing-masing. Misalnya seperti ini, kita ambil contoh di e-learning madrasah MA Arifah. Jadi kita tetap login masuk dengan menggunakan nomor statistik madrasah. Nah, seperti ini. Kita lengkapi semua mulai dari kalender akademik. Ini tugas operator madrasah. Kemudian masuk di profil madrasah. Ini bisa langsung diupdate karena sudah terdaftar di pusat. Selanjutnya di bagian master data. Master data di sini kita masukkan ruang kelas. Artinya kita sesuaikan dengan kondisi madrasah kita masing-masing. Kita pilih misalnya tambah data tahun pelajaran, misalnya yang berlaku sekarang 2021, kemudian pilih kelas. Jadi ini sifatnya opsional karena kita sesuaikan dengan kondisi madrasah kita masing-masing. Kemudian mata pelajaran, kita masuk di bagian mata pelajaran. Ini juga sifatnya opsional, bisa kita tambahkan data mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang ada di sekolah atau madrasah kita masing-masing. Ya. Kemudian kita masuk di manajemen user. Jadi tugas utama dari operator madrasah itu adalah melengkapi data ini. Mulai dari data eksekutif. Data eksekutif ini berisi supervisor nantinya yang akan melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam e-learning madrasah. Maka yang masuk di sini, misalnya coba kita lihat di sini, tambah yang masuk di bagian eksekutif itu kepala madrasah, kemudian wakil kepala madrasah, dan pengawas madrasah. Ya, jadi bagi teman-teman yang akan melengkapi datanya nanti, data yang masuk di bagian eksekutif ini, pertama adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kemudian pengawas madrasah, atau orang yang kita ingin masukkan ke dalam posisi sebagai eksekutif atau supervisor. Ya, misalnya direktur dan sebagainya. Nah, kemudian data guru. Seperti ini data guru yang telah masuk di e-learning kami. Ada beberapa guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru. Jadi kita tinggal tambahkan data guru atau kita gunakan import Excel. Import Excel ini memudahkan kita untuk mendata guru dan bisa kita input secara massal ke dalam
basic data kita di e-learning. Ya, kalau tidak mau capek, maka operator madrasah bisa membuat Google Form untuk mengambil data dari setiap guru. Kita sesuaikan dengan format yang terdapat di bagian template Excel. Jadi kita bisa download template-nya, kemudian kita buat form, kita sesuaikan. Jadi nanti tinggal dipilih data file Excel, baru kita impor masuk ke dalam basic data kita di e-learning. Kemudian data siswa juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bisa kita tambahkan satu-satu atau kita gunakan impor Excel seperti ini. Kita download template-nya, kemudian kita buatkan dalam bentuk Google Form. Kemudian kita berikan kepada seluruh siswa kita, begitu mereka mengisi, maka kita sudah punya data di Excel yang sudah siap kita masukkan ke dalam e-learning kita. Seperti ini. Data siswa yang telah masuk, untuk siswa yang telah masuk maupun guru, maka secara otomatis sudah memiliki akun di e-learning. Untuk masuk di akun masing-masing, seperti yang pertama tadi kami demonstrasikan, Bapak Ibu bisa masuk dengan menggunakan NIPTK atau NIK. Ya, kalau jumlah digitnya di sini ada 16 digit. Kemudian password, ya, ini password ini bisa kita seragamkan saja untuk menghindari masalah ketika Bapak Ibu atau siswa kita mau login ke dalam akun masing-masing. Demikian juga dengan siswa seperti ini. Username-nya nanti adalah nomor induk statistik, nomor induk siswa nasional. Ya. Jumlah digitnya ada 10. Jadi kalau misalnya kita gunakan nomor induk siswa madrasah, maka kita cukupkan digitnya menjadi 10 supaya bisa diterima oleh sistem. Kemudian kita set passwordnya, kita seragamkan saja supaya menghindari terjadinya masalah ketika siswa kita ingin login ke akun mereka masing-masing. Kemudian setting wali kelas, ini adalah tugas dari operator, jadi kita sesuaikan semua dengan kondisi di sekolah kita masing-masing. Kemudian setting guru BK. Jadi kita pilih siapa guru BK untuk setiap kelas. Kemudian terakhir pengaturan, di sini pengaturan kita atur pertama time zone-nya, waktunya kita gunakan sesuai dengan wilayah kita masing-masing, kemudian tahun pelajaran, dan semester yang sedang berjalan. Saya kira untuk operator madrasah seperti itu. Nah, setelah selesai semua, maka tugas dari operator itu sebenarnya sudah selesai. Sekarang berpindah ke guru dan siswa masing-masing yang sudah memiliki akun. Nah, maka operator ini tugasnya adalah membagikan akun kepada guru dan siswa setelah mengisi seluruh basis data yang terdapat di e-learning. Ini akan contohkan bagaimana guru ketika mereka telah memiliki akun yang diberikan oleh operator madrasah. Keluar ya. Oke. Ya, tugas operator sebenarnya tidak berat, tidak terlalu berat. Tugasnya hanya memberikan masalah kepada guru dan siswa. Setelah itu dia tinggalkan. Maka sekarang yang bekerja adalah guru dan siswa. Sekarang kita masuk di akun guru. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Aduh. Ada mas? Ya, enggak usah. Bisa aja. Lanjutkan.
Ya, yang punya admin sudah bisa langsung, sudah punya akun akan bisa dilanjut. Saya mau masuk pertama kali. Ini adalah sudah saya share di grup. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa masuk di domain madrasah kita masing-masing. Seperti ini. Domainnya itu @kemenak.id e-learning MA-Arifah Gua, atau bisa tadi masuk di website MA-Arifah lewat maarifah.sca.id. Ya, kemudian masuk di pembelajaran baru pilih e-learning. Ya, saya mau mencoba masuk dengan menggunakan satu akun guru. Ya, contoh misalnya saya gunakan akun guru di sini. Saya punya akun ini, kita coba. Ya, seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari akun seorang guru. Ya, seperti ini. Yang pertama adalah forum madrasah. Ya, forum madrasah ini merupakan forum di mana kita bisa berkomunikasi dengan seluruh stakeholder di madrasah, mulai dari kepala madrasah sampai siswa, guru dan siswa. Jadi kalau misalnya kita mau bikin pengumuman, anggaplah misalnya kita mau adakan tes, anggaplah misalnya penilaian akhir semester, maka bisa kita umumkan di sini atau kita masukkan di sini jadwalnya. Itu salah satu alternatif untuk membagi informasi kepada seluruh warga yang terdapat di e-learning kita masing-masing. Nah, langkah kedua adalah masuk ke bagian kelas online. Ketika kita sudah punya kelas online, maka disinilah guru kemudian akan memulai fungsi-fungsinya sebagai guru di dalam sebuah kelas. Yang pertama adalah mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Kita awali dari standar kompetensi atau KI dan KD, kompetensi dasar. Nah, jadi kita sesuaikan dengan mapel kita masing-masing. Yang pertama kita masukkan kompetensi inti. Ya, dalam hal ini adalah KI 3 pengetahuan dan KI 4 untuk keterampilan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian perlu mempersiapkan sebelumnya perangkatnya masing-masing untuk tinggal kita input masuk ke dalam e-learning kita. Nah, contoh misalnya di sini KI 3 ini tinggal kita ambil dari luar, misalnya seperti ini ya. Ya, ini tinggal kita ambil dari data kita yang terdapat misalnya di komputer kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian juga bisa mengambil perangkat di drive bersama. Di situ sudah kami masukkan semua perangkat untuk seluruh mata pelajaran, termasuk MTS dan MI. Nanti kalau mau itu bisa mengambil di MA. Kita misalnya ambil di perangkat misalnya ini, perangkat biologi, ya, kelas 10 misalnya. Ya, materi MTS bisa diambil, nanti ada linknya, bisa dibagi. Setelah itu di-download dan bisa kita manfaatkan untuk melengkapi e-learning kita. Ya, misalnya seperti ini, kompetensi KI 3 memahami, ya, seperti ini kita copy biasa saja masuk ke dalam seperti ini. Kita copy. Kemudian KI 4 juga seperti itu, sama Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita masuk di KD.
Misalnya untuk pertemuan pertama, ya, misalnya terdiri dari 1 KD, kita tinggal kopikan KD-nya, nomor urutnya kita masukkan di sini. Misalnya KD 3, ya, seperti itu. 3.2, kemudian kita kopikan lagi masuk, begitu seterusnya. Ya, demikian pula untuk kompetensi 3 untuk KD 4.1 dan seterusnya. Itu untuk KD dan KI. Selanjutnya untuk kriteria ketuntasan minimal. Ini kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi kita pilih misalnya KD 1 untuk kompleksitasnya. Jadi tetap sama dengan kriteria penentuan KKM, mulai dari kompleksitas. Misalnya kompleksitasnya tidak terlalu tinggi atau sedang, kita pilih misalnya 2, kemudian daya dukung lingkungan, daya dukung sekolah misalnya tinggi, kita pilih 3, kemudian intake siswa, kita bisa prediksikan berapa intake siswanya, masuk di kategori mana, tinggi atau sedang. Maka ini kalau misalnya intake-nya kita naikkan, maka secara otomatis nanti akan terjadi perubahan pada rata-rata kriteria ketuntasan minimal. Misalnya KKM-nya 89. Tapi kalau misalnya intake-nya ini rendah, maka secara otomatis nanti ini akan turun Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk 1 KD. Kalau misalnya nanti beberapa KD, maka secara otomatis nanti akan di rata-rata di sini dan akan dihasilkan kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran. Kemudian RPP. Langkah selanjutnya adalah memasukkan RPP ke dalam e-learning. Di sini kami contohkan misalnya seperti ini untuk menambahkan RPP. Anggaplah misalnya seperti ini, kita buat rencana pembelajaran, maka jumlah RPP yang kita masukkan di sini itu sesuai dengan jumlah pertemuan yang sudah kita buat pertama di bagian membuat kelas online. Jadi di bagian kelas online seperti ini. Mana tadi? Misalnya di sini buat kelas online di sini. Itu langsung misalnya di sini pilih kelas, misalnya kita mengajar di kelas 10, kemudian rombel berapa, kemudian nama kelas, misalnya kelas 11, deskripsi, kemudian pilih mata pelajaran yang kita ampu masing-masing. Salah satu kendala yang kadang muncul adalah jaringan. Makanya aplikasi ini perlu didukung dengan bandwidth jaringan yang baik. Ya, contoh misalnya kita pilih mabel di sini. Di sini apa? Oh, langsung bangun. Lagu efektif yang kita rencanakan. Ya. Misalnya 16 kali.
ya misalnya 16 kali pertemuan seperti ini. Kemudian kita buat kelas, maka nanti untuk pembuatan RPP-nya akan disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang telah kita setting di awal tadi. Kita kembali ke sini, RPP. Contoh misalnya pertemuan 1, ya. Maka secara otomatis nanti RPP yang sudah kita buat akan muncul seperti ini. Ya. Jadi caranya untuk pertama kali membuat, kita setting di sini misalnya tanggal berapa nanti kita akan mengajarkan. Contoh misalnya pertemuan itu tanggal, kalau salah tanggal 20. Iya, untuk mata pelajaran biologi tanggal 23 kalau nggak salah. Bulan 7 2020. Ya, kalau kita set seperti ini, ya, kemudian pilih jam keberapa kita ajarkan, anggaplah misalnya jam ke-5 sampai jam ke-6 kalau nggak salah. Sesuai dengan roster, kemudian pertemuan keberapa, pertemuan pertama, kemudian materinya apa misalnya, seperti ini. Nah, ini KIK-nya, ya, maka secara otomatis nanti akan terhubung dengan KIK yang penting sebelumnya. Setelah itu kita masuk di tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini bisa kita langsung copy dari RPP yang sudah kita buat. Jadi misalnya di sini ada tujuan pembelajaran. Bapak Ibu tinggal copy pastekan masuk ke dalam. Ya, misalnya di pertemuan 1 ya. Anggaplah misalnya kita kasih contoh ya, juga seperti ini. Kita tinggal copy paste masuk ke sini. Seperti ini. Kemudian metode apa yang kita gunakan, anggaplah misalnya metodenya diskusi. Ya, diskusi. Kemudian sumber, ya, misalnya ya medianya misalnya PPT, lingkungan, dan internet. Itu sebagai sumber belajar. Kita sesuaikan dengan RPP yang telah kita susun. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran bisa kita langsung kopikan di sini, mulai dari kegiatan ya, pertama ya. Ya, kita percepat. Ya, misalnya kegiatan seperti ini, kegiatan pendahuluan, kita copy saja seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai kegiatan akhir ya, seperti ini. Kita copy paste. Kita masukkan. Ya, seperti ini. Tinggal kita edit-edit sedikit kalau ada yang perlu diedit. Ya. Jadi di sini semuanya opsional. Ya, opsional itu maksudnya dengan kebutuhan. Kemudian penilaian. Penilaian itu bisa nanti kita kopikan langsung masuk. Apakah dia soalnya esai atau dia soalnya pengganda. Setelah itu kita simpan, kita save. Ya, maka secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah RPP kita untuk 1. Kalau misalnya ada kita mau edit, bisa kita edit kembali di sini. Ya, misalnya tanggalnya kita ubah ya, misalnya tanggal 23 tadi, nah kita bisa edit. Ya, kemudian kita save kembali. Nah, seperti selesai. Kalau kita mau cetak, bisa dicetak Excel seperti ini. Bisa kita langsung cetak. Atau misalnya kita cetak RPP, sehingga nanti langsung akan jadi satu RPP utuh dalam bentuk paper yang bisa kita jadikan sebagai dokumen. Kemudian bahan ajar. Ajar yang kita gunakan untuk misalnya pertemuan 1,
Kita masuk di bahan ajar, langsung di sini bagikan bahan ajar. Kita bisa upload dari komputer kita. Ya. Misalnya pilih bahan ajar. Bahan ajar yang kita gunakan untuk pertemuan satu kita adalah misalnya adalah dalam bentuk bisa dalam bentuk PDF. Misalnya kita punya BSE, buku BSE dalam bentuk PDF, maka bisa kita bagikan dalam bentuk format PDF. Ataukah misalnya dalam bentuk Excel, atau yang paling banyak kita gunakan dalam bentuk PowerPoint, atau link video. Jadi kalau misalnya kita punya video atau artikel, misalnya videonya kita masukkan, kita ambil alamat di YouTube, baru kita masukkan link. Ya. Sehingga nanti siswa itu bisa langsung masuk ke link video yang kita gunakan sebagai bahan ajar. Sebagai contoh misalnya kita gunakan file dalam bentuk bahan ajar dalam bentuk format PowerPoint. Langsung kita pilih ya, di mana misalnya PPT-nya ini ya, PPT 1, kemudian nama bahan ajar misalnya PPT atau langsung materi. Ya, materi ruang lingkup, kemudian keterangan. Ya, di sini instruksinya, misalnya silakan download dan pelajari materi tentang lingkungan ruang lingkup biologi lewat PPT. Ya. Kemudian kita set di sini bahan ajar yang Anda bagikan, apakah akan langsung di-share ke siswa. Ya, misalnya kita mau mengajar besok, kita bisa nonaktifkan ini. Ya, nanti besok baru kita bagikan ke siswa. Kita agendakan memang, ya, kita atur memang jadwalnya supaya bisa nanti langsung di-share. Ya, atau misalnya langsung mau di-share, maka kita aktifkan ini, kemudian kita simpan bahan ajar. Ya, ini kalau berhasil, maka langsung akan masuk seperti ini. Nanti di siswa itu langsung bisa membuka, kemudian mendownload bahan ajar ini. Sebentar mungkin kita bisa masuk sebentar di akun siswa. Kemudian data siswa tergabung. Ini kita bisa melihat berapa banyak siswa yang sudah bergabung di sini. Ya. Bisa misalnya tambah undang siswa. Ya, misalnya ada perubahan jumlah siswa yang akan bergabung di kelas, ada tambahan siswa, maka bisa kita tambahkan di sini. Kalau misalnya di awal membuat kelas, maka bisa kita langsung gabungkan semua siswa. Maka secara otomatis seluruh siswa yang sudah kita masukkan tadi di data kelas, misalnya 10.1, 10.2, 11, kelas 11 itu akan langsung tergabung di sini, sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi ini bisa kita tambahkan apabila terjadi perubahan pada kelas kita. Nah, di sini sudah kelihatan siswa-siswa kita yang sudah bergabung. Dan guru bisa mengeluarkan siswa. Ya, di sini ada fitur untuk mengeluarkan siswa. Misalnya ada masalah, baik dari segi tugas-tugas siswa, dalam kaitannya dengan pembelajaran atau tugas-tugas lain yang butuh diproses, maka bisa dinonaktifkan untuk sementara waktu. Kita keluarkan ceritanya dari pembelajaran e-learning kita. Jadi tidak usah cukup kita nonaktifkan di sini, maka siswa itu sudah tidak bisa lagi bergabung di e-learning pembelajaran. Setelah itu baru kita bisa undang kembali. Setelah selesai masalahnya, kita undang kembali. Kemudian absensi kelas. Absensi kelas, ketika kita dalam proses pembelajaran, maka guru bisa melakukan absensi dengan melihat aktivitas siswa. Jadi akan kelihatan nanti siapa siswa yang sementara online, sementara offline. Jadi bisa kita langsung absensi kehadirannya. Seperti ini. Rekap seperti ini. Kemudian rekap. Ya, ini absensi kelas. Misalnya di pertemuan 1, atas nama baik Maisara Suhairi, itu misalnya hadir. Atau misalnya ada yang alfa, kemudian ada yang
sakit dan seterusnya. Itu bisa kita masukkan di sini dan nanti itu akan muncul di rekapan daftar hadir siswa. Kemudian jurnal guru. Iya, jadi guru juga bisa secara langsung melakukan penilaian sikap terhadap peserta didik kita. Misalnya kejadian apa yang kita amati, tanggal berapa misalnya. Ya, ini bisa kita langsung set tanggalnya, kemudian siswa atas nama siapa, kemudian kejadian atau perilaku siswa pada tanggal tersebut. Ya, misalnya sikap yang positif dan sikap yang negatif. Nanti kita bisa tentukan di sini. Ya, misalnya di sini butir sikap, anggaplah misalnya tanggung jawab. Kemudian kejadiannya itu sangat positif. Ya, misalnya sangat positif. Kemudian tindak lanjut kita isi, kemudian kita simpan kejadian. Data ini nanti bisa menjadi data timbangan terutama kepada guru kita, kemudian guru bidang studi dan wali kelas sebagai rekapan dari nilai sikap dari peserta didik kita.